Angka dalam Al-Quran tidak hanya sekedar angka. Surah tidak hanya sekedar susunan. Begitu juga dengan jumlah ayatnya. Semua dalam perhitungan dan perkiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kali ini kita akan membahas akhlaknya Rasulullah berdasarkan I'jaz Adadi. Bagaimana itu terjadi? Kita akan ikuti penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus A. Bareng-bareng kita ngaji, bareng-bareng kita ngangsu kaweruh, menimba ilmu bersama. Di sini saya juga belajar sehingga kita bisa menikmati dan mendapatkan manfaat secara bersama. Pada tayangan sebelumnya, kita sudah membahas halaman 2 dan 3 Al-Quran, dilihat dari susunannya, dilihat dari kombinasi setiap variabel yang ada. Untuk itu, melanjutkan pada tayangan yang kemarin, kita akan membahas tentang korelasi antar variabel yang ada. Untuk itu, kita akan melihat ilustrasi dari halaman 2 dan 3 Al-Quran. Berikut ilustrasinya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas hubungan antar variabel, di mana pada saat itu kita membahas hubungan halaman 2 dan halaman 3 yang kita korelasikan ke dalam variabel Al-Quran yang lain. Kali ini kita akan membahas hubungan variabel antar ayat, di mana pada halaman 2 dan halaman 3 terdapat 7 ayat dari Al-Fatihah dan 4 ayat dari Al-Baqarah. 7 dan 4. Dari kombinasi kita akan dapatkan 2 angka, yaitu 74 dan 47. Kita korelasikan menjadi urutan surat dalam Al-Quran. Surat ke-74 adalah Al-Muddatsir. Surat ke-47 adalah Muhammad. Sekilas mungkin panjenengan, sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku sudah mendapatkan gambaran tentang hubungan kedua surat tersebut. Surat tersebut berkaitan erat sekali dengan Rasulullah, di mana kalau kita melihat asbabun nuzul, ayat tersebut turun ketika Rasulullah kurang lebih sebulan naik turun ke Gua Hira, yang akhirnya bertemu dengan malaikat Jibril sampai beliau ketakutan, bahkan kedinginan, sehingga istri beliau saat itu, Siti Khadijah, menyelimuti beliau. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh tentang asbabun nuzul tersebut. Titik berat kita kajian saat ini adalah ada pesan apa di balik kedua surat ini. Yang menarik adalah dari surat Al-Muddatsir ini, kalau kita cermati, ayat 1-7 mengandung pesan yang sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Di situ dikatakan ayat pertama, ya ayyuhal muddatsir, orang-orang yang berselimut. Kemudian ayat keduanya Allah berfirman, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Dari kalimat bangunlah, kita bisa mengambil atau menganalogikan ketika kita membangunkan seseorang atau kita dibangunkan oleh seseorang, pasti dalam keadaan atau dalam posisi tertentu. Misalnya ketika kita duduk, tangi, mungkin mengganggu jalan seseorang. Yang kedua, dibangunkan yang paling sering adalah ketika kita tidur. Tidur adalah kondisi di mana kita tidak sadar. Ayat kedua tersebut, Allah memerintahkan kita untuk bangun. Kalau kita berkaca atau berkiblat dari riwayat turunnya ayat tersebut, Allah meminta kita bangun dari apa? Bangun dari rasa ketidakpercayaan diri. Bangun dari rasa kekhawatiran hidup kita. Bangun dari bayang-bayang masa lalu. Dan sebagainya.
Kita bangun menjadi tegar, menjadi seseorang yang kuat, layaknya seorang panutan kita, yang menjadi simbol manusia yang paling sempurna di muka bumi. Kemudian, ayat ketiganya ini yang luar biasa juga. Di situ Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah nama Tuhanmu. Di situ kita diperintahkan Allah untuk mengagungkan namanya, untuk senantiasa menyebut namanya, berzikir kepadanya. Di sini saya akan mencoba untuk mengkorelasikan kalimat mengingat Allah. Ini kaitannya sangat luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar innahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini titik beratnya adalah pada kalimat wa la dzikrullahi akbar innahu ya'lamu ma tasna'un. Mengingat Allah lebih besar keutamanya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Memang dalam penafsirannya dari terjemahan, kalimat zikir di situ ditafsirkan dengan sholat. Namun kalau kita korelasikan lagi dengan ayat yang lain tentang mengingat Allah, di sini Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191. Allah berfirman, alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, atau ketika berbaring. Gerakan manusia normal, ya kalau kita masih sanggup ya berdiri. Kalau capek ya duduk. Duduk nggak bisa ya tidur. Itu gerakan normal manusia. Artinya, mengingat Allah itu setiap saat. Makanya dikatakan dalam ayat tersebut, lebih besar keutamanya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada konsekuensi atau hal menarik yang didapat ketika kita senantiasa mengingat Allah. Kita korelasikan lagi ke dalam ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, di situ Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala ta'furun." Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Nah, inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bisa mengingat Allah dalam diri kita. Dan bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Waduh, ngapunten sangat. Jadi kayak ustadz saya. Maaf juga kalau nanti bacaannya itu agak belepotan ya. Maaf saya bukan ustadz gitu. Ini kurang fasih. Maaf ya. Maaf. Ya, kita teruskan lagi di pembahasan kita sekarang ini. Pada ayat keempatnya, wasiyabaka fattohir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ya, di sini pakaian di sini ya bukan pakaian fisik ini yang dimaksud. Maksudnya adalah mungkin mungkin penonton atau saudara-saudara sudah tahu apa yang dimaksud dengan pakaian. Ya, pakaian yang dimaksud adalah takwa kita kepada Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, walisut takwa zalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Makanya ketika kita sholat Jumat, imam senantiasa mengajak jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selanjutnya ayat kelima dari surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, warudza fahjur. Tinggalkanlah perbuatan dosa. Dalam tafsir yang saya baca, kata arudza di situ ditafsirkan berhala. Berhala kita dengan zamannya Rasulullah tentu saja sangat berbeda. Ya, kalau dulu jelas patung-patungnya kan. Kalau sekarang berhalanya justru lebih banyak. Ya, uang,
ya kedudukan, ya harta benda, dan sebagainya yang bersifat duniawi. Itulah yang saat ini menjadi berhala-berhala kita. Di sini kita diingatkan pada ayat tersebut. Selanjutnya pada ayat ke-6, di situ Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Di situ Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita memberi, jangan berharap lebih. Memberi ya memberi saja, biar lebihnya menjadi urusan Allah. Ya kita ambil contoh lah dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita memiliki teman, susah, kita support dia. Kita support, kita bantu baik materi maupun non-materi, kita support. Akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya mungkin gampangannya jadi kaya lah. Dia dekat dengan orang lain. Nah temennya yang lain pun ngompor-ngomporin lagi. Wah mentang-mentang udah kaya, udah lupa nih sekarang nih, dulu lupain kamu gimana sih gitu. Ini konco geblek nih di watak biasin. Sebenarnya ketika kita memberi seseorang, kita sudah memposisikan diri kita di atas. Jangan sampai turun level kita. Yang awalnya kita memberi, menjadi orang yang diberi, kan begitu. Jangan, usahakan levelnya itu tetap, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Tetap menjadi seorang pemberi, meskipun kita tidak diberi. Biar Allah yang memberi kita. Lebih indah nantinya. Ayat terakhir, Allah di dalam surat Al-Mudaththir berbunyi, walirabbika fasbir. Setelah kita melalui proses dari ayat 1, 2, dan seterusnya sampai ayat 6, ayat ketujuhnya Allah meminta kita untuk sabar. Sabar menjalankan perintahnya Allah. Sabar menerima qada dan qadarnya Allah. Sabar terhadap perlakuan orang lain, perlakuan lingkungan. Nah inilah yang bisa kita pelajari dari dari surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Untuk itu, yang paling tepat untuk menjadi suri toladan kita adalah Rasulullah. Siapa lagi? Makhluk yang paling mulia, kekasih Allah. Lah, kayak ustadz iki. Yo sekali-sekali yo Pak, ben kaya ustadz sing viral lho Pak. Mulane nggih Pak, ngapunten. Bukan maksud menggurui saya. Wis mumpung eling lho Pak. Dikatakan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ini jelas tidak akan bisa kita pungkiri kebenarannya. Di sini kita hanya mencoba untuk bagaimana Al-Quran menjawab pertanyaan tersebut atau menjawab statement tersebut bahwa Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa ada perbedaan jumlah ayat yang umum ya dengan yang kita hitung. Sudah kita singgung sebelumnya bahwa yang umum jumlah ayatnya adalah 6.666. G. Setelah kita hitung jumlahnya 6.236. Ada perbedaan 430 ayat. Nah ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa ada angka ini muncul? Kalaupun kita tambahkan basmalah menjadi ayat, hanya 113. Karena apa? Karena ada satu surat yang tidak dimulai dengan basmalah, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah tanpa basmalah. Itu pun masih kurang banyak. Lantas, apa makna dari angka 430 ini? Tadi sudah kita singgung bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, Muhammad dituliskan dengan 4 huruf, yaitu mim, ha, mim, dan dal. Secara urutan huruf, mim huruf ke-24, ha huruf ke-6, mim huruf ke-24, dan dal huruf ke-8. Langkah selanjutnya, kita jadikan dia sebagai urutan surat. Surat ke-24 adalah An-Nur. Jumlah ayatnya 64. Surat ke-6 adalah Al-An'am.
jumlah ayatnya 165. Sedangkan An-Nur jumlah ayatnya 100, maaf, An-Nur adalah 64. Dan terakhir Al-Anfal surat ke-8 jumlah ayatnya 75. Selanjutnya kita jumlahkan baik urutan surat atau jumlah ayatnya. Total dari urutan surat adalah 62. Total jumlah ayatnya adalah 368. Selanjutnya kita jumlahkan keduanya. 368 ditambah dengan 62 hasilnya adalah 430. Nah, sama kan dengan kekurangannya? Apa ini sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Kita akan buktikan lagi. Dari variabel Al-Quran, 3 variabel besar. Yang pertama adalah juz. Ada 30. Surah ada 114. Ayat ada 6.236. Langkah selanjutnya adalah kita menjadikan angka-angka ini menjadi 1 digit, yaitu dengan cara menjumlahkan semua angkanya. Yang dimaksud adalah 3 tambah 0, 3. 1 tambah 1 tambah 4, 6. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Karena 1 digit, ini pun ditambahkan 1 tambah 7, sama dengan 8. Kita akan mendapatkan angka 3, 6, 8. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. 3, 6, dan 8. Kebetulan, ini berulang kali, tentu memiliki formulanya. Tentu memiliki sistemnya, sekaligus strukturnya. Yang ini harus kita pahami. Kita cukupkan bahasan kajian kita kali ini. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.